takeoff. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu di tanggal 27 Juli 2023. Ya, 4 hari lagi menuju akhir dari bulan Juli 2023. Dan ini adalah merupakan target konstruksi. Sekali lagi ingat ya, yang merupakan akhir dari target konstruksi. Setelah akhir konstruksi itu, apakah tanggal satunya pasti fungsional? Saya tidak pernah menyampaikan hal demikian ya. Mungkin ada kesalahpahaman dari para pemirsa yang menafsirkan bahwa akhir Juli selesai main route, maka tanggal 1 Agustus itu langsung fungsional. Tidak demikian. Jadi kalau secara konstruksi ya, jika target telah selesai dari konstruksinya sesuai dengan targetnya, maka dalam waktu dekat juga akan segera masuk di tahapan uji layak fungsi. Lalu setelah uji layak fungsi keluar, jika memang sudah dinyatakan boleh dilakukan fungsional, tidak perlu lagi adanya perbaikan-perbaikan, baik itu sifatnya yang minor-minor di beberapa tempat biasanya, seperti yang pernah kita saksikan di Cijago 3A. Nah, apakah nantinya juga di Cijago 3B ini ada beberapa hal yang demikian? Jadi ada proses yang mungkin perlu kita dalami. Namun untuk berapa lama waktunya, kapan akan fungsionalnya, sekali lagi saya belum bisa menyampaikan, karena informasi yang sudah valid yang disampaikan oleh kontraktor pelaksana dan juga BUJT baru seputar target dari konstruksinya saja. Belum ada informasi mengenai jadwal fungsional dan lain sebagainya. Jika ada, maka pastikan sudah subscribe, makanya informasinya agar bisa dapatkan langsung dari channel ini, dari Family Channel. Jika sudah ada kepastian mengenai jadwal fungsionalnya, maka segera langsung akan saya sampaikan. Baik sobat keluarga semua, kita kembali melihat di dua bidang ini sampai di hari ini. Juga belum ada update terkait dengan area pelebaran di Limo Raya untuk akses keluar dan masuk dari gerbang tol Limo 1. Lalu untuk perubahan konstruksi di area gate Limo 1, perubahannya adalah di pekerjaan lapisan rigid yang juga sudah semakin sangat terlihat jelas ya. Jadi bentuk akses keluar masuknya, lalu nanti ada batas-batasnya seperti yang kita saksikan hari ini ya. Ada batas-batas di mana yang bisa langsung belok kiri, yang dimana mungkin di sini ada putaran balik yang biasanya ya, saya katakan ini biasanya ada lampu merah di sini, dan saya belum tahu lampu merahnya yang seperti apa, tapi yang jelas biasanya kalau kayak gini ada yang berhenti begini, itu ada lampu merahnya. Tapi untuk Anda lainnya mohon ditunggu, nanti pasti akan saya update lagi kalau sudah ada informasi berikutnya. Oke ya, jadi akses gate Limo 1 ini udah mantep banget. Akses gate Limo 1 udah kebentuk banget. Bahkan bagian medianya juga ini sudah keisi lagi oleh tanah. Sudah keren banget ya. Tinggal dipasang lagi untuk kanstin betonnya, agar bisa lebih memperjelas batas akses masuk dan batas akses keluar untuk di jalur gate Limo 1 atau gerbang tol Limo 1. Dan pekerjaan rigidnya mungkin tinggal di bagian ini ya, yang kita saksikan saat ini, yang belum dilakukan proses rigid tinggal di bagian itu saja. Saya nggak tahu kenapa disisain demikian, atau mungkin memang belum dikerjakan di bagian tersebut. Dan ya, inilah gerbang tol Limo 1 saat ini. Di depan sana, dimana bidang juga yang merupakan bidang terakhir, juga sudah lanjut ke LC, dan progres LC-nya bisa kita saksikan di hari ini. Tampaknya menunggu perkerasan atau mungkin sedang proses untuk pekerjaan rigid. Karena kalau kita saksikan di depan sana sudah mulai ada pembentukan jalur-jalur yang biasanya dilakukan untuk pekerjaan rigid pavement. Kalau besok videonya berubah pekerjaannya, berarti maka dugaan kita terkait dengan ada beberapa alat-alat yang disusun di sana sebagai biasanya bagian dari cetakan pekerjaan lapisan rigid, maka berarti dugaan kita pada sore hari ini benar ya, bahwa sudah memasuki ke pekerjaan rigid pavement untuk di jalur gerbang tol Limo 1.
Baik sobat keluarga semua, di sini juga sedang dikerjakan untuk di saluran airnya. Ya, untuk saluran air di akses gate Limo 1. Sekarang kita lanjutkan ke bagian main road dan juga area gerbang tol Limut atau Limo Utama. Seperti apakah kondisi di gerbang tol Limut dan bagaimana kondisi di main roadnya. Mungkin sobat keluarga semua juga sudah penasaran kira-kira 4 hari lagi apa saja yang berubah gitu ya. 4 hari lagi, asik, nyanyi lagi ya. Kayaknya seneng banget kita ya. 4 hari lagi kalau emang ini tercapai, selesai, maka meskipun kita belum tahu kapan fungsionalnya, paling tidak kita bisa menyaksikan konstruksinya selesai. Ya, kalau konstruksi selesai, maka kita tinggal menunggu para pengambil kebijakan kira-kira akan seperti apa ini ke depannya. Apakah setelah main road ini selesai bisa langsung fungsional atau memang nanti proses uji layak fungsinya kapan? Karena sampai hari ini pun saya belum dapatkan jadwal kapan uji layak fungsinya. Ya, belum dapatkan lagi informasinya berikutnya. Pasti kalau sudah ada informasinya, maka itu juga ada kabar baik untuk kita semua, untuk disampaikan kepada para pemirsa calon pengguna dari Jakarta Outer Ring Road 2. Dan mari kita ucapkan selamat tinggal untuk alat paver ini karena sudah naik ke alat pengangkut ya. Sepertinya ini akan segera dilakukan perpindahan untuk alat paver ini. Karena seperti yang kita saksikan, alat pengerjaan dari rigid pavement ini sudah dilakukan manual, tidak dengan alat lagi. Jadi sepertinya kita ucapkan terima kasih banyak, kita berikan apresiasi untuk tim dari yang mengerjakan rigid pavement. Meskipun saya belum sempat membuatkan video lengkap terkait dengan pengerjaan rigid pavement karena sulit sekali untuk buat janji dari tim dari PP Presisi untuk pengerjaan rigid pavementnya. Jadi ya begitulah ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengabulkan permintaan dari para pemirsa semua terkait dengan progres atau proses dari pembuatan rigid pavementnya. Dan sekali lagi kita saksikan ini adalah bagian dari progress cutting. Dan kita saksikan juga beberapa mungkin ada pekerjaan untuk perbaikan. Mungkin di beberapa titik yang seperti kita sudah ketahui sudah masukin di PHO. Dan mungkin temuan-temuan yang sebelum dilakukan uji layak fungsi sudah bisa diperbaiki terlebih dahulu sebelum nantinya kalau uji layak fungsi, jadi tinggal bisa fungsional saja mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjut ke gerbang tol Limut. Seperti apa kondisi di gerbang tol Limut ya? Ini adalah kondisi di gerbang tol Limo Utama. Sobat keluarga semua, bisa kita saksikan di sini pekerjaan-pekerjaannya ya. Jadi masih seputar, ada di sini ada lampu-lampu penerangan jalan, tiang-tiang lampu penerangan jalan juga yang masih kita saksikan ada di area ini. Dan untuk di titik gerbang tol Limo Utama yang kita saksikan di sore hari ini, terlihat sangat jelas sekali bagaimana ya untuk tempat dari petugas yang akan mengoperatori alat-alat tol di sini sepertinya sudah mulai disusun. Meskipun alat tolnya di sini yang bagian tengah ini yang memanjang ini belum terpasang, baru bagian yang satelit yang sudah ada atapnya ya. Bagian satelitnya yang di gerbang tol Limo Utama atau Limut ini, bagian satelitnya itu sudah terpasang atap dan ini baru grep ya. Kalau tulisan yang dari arah Pamulang kan ada gerbang tol Limo Utama, kalau dari arah Krukut menuju ke arah Pamulangnya di sini baru tulisan grep. Ya, grep. Ya. Jadi baru tulisan grep ya, belum ada gerbang tol Limo Utamanya, belum ada. Oke. Inilah kondisi terkini rigid pavementnya juga ya, sudah manual dikerjakan. Dan sampai mana kira-kira rigidnya sudah selesai. Ini adalah bagian dari on ramp gate Limo 2. Wah. Udah sampai mana nih kira-kira nih? Kalau pandangan mata kita ini udah semua nih ya. Udah semua nih kalau dari sini nih. Nanti kita coba lihat dari akses gate Limo 2 ya. Sampai mana kira-kira itu untuk rigid pavementnya ya. Meskipun ini di bagian ini nih, ini ada bagian lagi nih, saya nggak tahu nanti apakah akan di rigid lagi atau tetap dibuatkan pembatas jalur aja.
Ya, apakah nanti di sini akan ada dibuatkan lagi untuk rigid lagi atau dibuatkan untuk pembatas seperti guardrail ya. Nanti kita saksikan lagi apakah rigidnya ini udah bisa kita katakan selesai atau masih ada pekerjaan lainnya. On rem gate limo 2, lalu gate limo 1. Guardrail di sini kemarin kita pekerjaan guardrail kita saksikan ya. Guardrailnya sudah terpasang semua. Mantap. Sudah terpasang semua ya. Tinggal bagian ini kayaknya sepertinya ada pekerjaan lagi sedikit. Itu untuk akses keluar masuk sepertinya untuk ekskavator ataupun alat-alat lainnya. Jadi belum dilakukan untuk penutupan guardrail di sana. Keren. Oke, kita lanjut ya sob. Jadi di sini sekali lagi di bagian yang sudah ada atapnya atau bagian satelit ini alat-alat tolnya sudah terpasang ya. Tinggal gaskeun sob ya. Gaskeun atulah, gaskeun. Ya. Ayo semangat kontraktor pelaksana di sini yang mengerjakan ya. Yang mengerjakan gerbang tol Limut. Dan sepertinya di sini sedang ada aktivitas penyampaian aspirasi ya. Oke. Sepertinya ini sedang ada penyampaian aspirasi. Kami pemilik lahan tapi belum kelihatan lagi ya. Oh, ada penyampaian aspirasi sepertinya di bagian jalur gerbang tol ini. Sebentar. Ini saya posisinya nih di bawah saya ini ada sesuatu nggak nih? Kalau nggak ada sesuatunya kita turunkan lagi. Oh ya. Ini ada sesuatu sepertinya ada penyampaian aspirasi lagi kayaknya ya. Oke, ini kita zoom aja ya. Para pejabat tol Cijago 3 bayar tanah. Coba bisa dibantu ya. Terus kita lihat lagi di sini. Tuh, mendukung tol tapi tolong bayar hak kami gitu ya. Kami pemilik lahan mendukung tol tapi tolong bayar hak kami. Dan itu ada babe rojan ya sepertinya. Seperti ini masalah yang sudah dikonsinyasikan. Sepertinya ada penyampaian aspirasi di area gerbang tol Limo utama ini. Nah, kira-kira apakah penyelesaian dari titik ini ya, karena memang kita saksikan di sini bagian ini masih menjadi apa namanya ya, tanda tanya juga buat kita semua. Karena kalau gerbang tol Limo utama ini selesai maka kita bisa gunakan, dan kalau tidak bisa selesai maka kita pasti akan kembali mundur lagi sepertinya untuk menggunakan jalur dari tol Cinere Jagorawi seksi 3 ini. Nah, kira-kira seperti apa penyelesaiannya untuk di mereka warga dari terdampak tol yang dikonsinyasikan. Seperti yang kita sudah dengarkan penyampaian aspirasinya yang sudah pernah saya tayangkan terkait dengan kondisi di sini ya. Jadi sudah disampaikan, mudah-mudahan saya mendoakan juga mudah-mudahan bisa cepat selesai untuk proses konsinyasinya. Karena benar-benar di proses sengketa ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana oleh para pemangku kebijakan. Oke sobat keluarga semua, kita kembali melihat ke gerbang tol Limo 2 ya. Tadi kita sudah lihat gate Limo 1, terus progres di gerbang tol Limo utama. Kita sudah 4 hari lagi menuju akhir menuju akhir Juli 2023. Silahkan tulis di kolom komentar, apakah kondisi seperti ini untuk akhir target konstruksi main road akan selesai? Silahkan tulis di kolom komentar. Di bagian bawah sini juga sudah semakin dipercantik lagi. Kanstin beton yang merupakan bagian dari bagian ujung jalannya juga sudah terpasang seluruhnya ya. Ini seperti tinggal finishing akhir aja. Tinggal pemasangan unit kayaknya ini. Kalau saya saksikan ya, ini tinggal pemasangan unit saluran air, dan seperti kalau sudah selesai semua maka selesailah sudah, dan kemungkinan besar akan digunakan jalur dari overpass Limo. Tapi pertanyaan saya adalah, dengan 2 bidang yang berada di jalur gerbang tol Limo 1 itu apakah tetap akan segera dibuka atau menunggu dulu dari 2 bidang tersebut ya? Karena memang bisa disampaikan bahwa 1 bidang berada persis di depan jalur overpass Limo dan 1 lagi berada di penyempitan akses di gate Limo 1 ya, pelebaran yang menjadi akses gate Limo 1. Oke, kita lanjut. Ini adalah bagian dari gate Limo 2 sobat keluarga semua. Dan bisa kita saksikan untuk pekerjaan betonnya di dinding penantanannya telah selesai.
Dan ini udah LC, bener kan sob? Wex, gokil. Keren. Keren gak sih sob? Keren sih ini kontraktornya ya. Gaskeun, bener-bener digaskeun iya mah. Bener ya mah, gaskeun euy. Kontraktorna halus pisan ya. Keren, keren, keren. Jadi ini kita saksikan ya, ini udah LC. Padahal belum lama ya. Tanahnya bangunan ini terakhir ini yang viral kemana-mana, lalu dibayar, lalu bisa dikerjakan, dan sekarang LC. LC, ini LC Lin konkret. Ih, mantap. Keren, keren. Oke, kita lanjut ke gate limo 2. Ini adalah bagian dari gate limo 2 ya, progres yang bisa kita saksikan. Guardrail di sisi kanan belum semua terpasang. Jadi sekarang guardrail itu pemasangannya sampai di area gate limo 2. Dan rigid tadi kita lihat rigid ya. Apakah rigid sudah selesai? Sudah sob. Keren, gaskeun bener-bener keren ya. Jadi fixnya itu di area gerbang tol limo 2 ya, yang belum rigid itu cuman yang dari sini aja nih. Ya, nih. Dari ujung gate limo 2 sampai ke depan itu yang belum. Sedangkan yang dari sini ke baik akses main road-nya, baik yang on ramp-nya ataupun off ramp-nya ini main road rigidnya udah selesai. Mari kita berikan apresiasi untuk kontraktornya yang gaskeun. Cakep ya. Tepuk tangan dulu dong. Mantul lah pokoknya mah. Nah, ini juga masih ada, belum ada pengerjaan ini ya, masih ada pengerjaan saluran air seperti yang belum selesai, dan pekerjaan rigidnya juga pekerjaan guardrailnya juga di sini belum selesai. Oke, kita lanjut. Oke, di sini juga ada material dari guardrail yang sudah di unloading di sekitar sini. Tapi di sini masih pekerjaan untuk saluran air ya. Kita saksikan masih ada unit yang dipasangkan di sini. Pohon-pohon juga sudah mulai ditanamkan. Sekarang mari kita lihat ke arah Krukut, sobat keluarga semua. Baik, kita lanjut ke arah Krukut ya, sobat keluarga semua. Ini menuju bagian akhir dari progres terkini. Sekali lagi ini tanggal 27, yang artinya 4 hari lagi. Nih diambil di sore hari, 4 hari lagi ya. 4 hari lagi kita akan memasuki akhir Juli, dan kita bisa saksikan seperti apa ke depannya. Oke, kita sudah lewati overpass Limo, kita akan melewati bagian dari overpass Pelita. Ya, kita akan melewati overpass Pelita. Di bagian bawah juga sudah di-rigid juga, yang sudah dilakukan proses perbaikan ya. Temuan-temuan mungkin yang di PHO. Seperti yang saya katakan bahwa bagian dari internal ini sudah melakukan dulu pengecekan sebelum dilakukan pengecekan oleh tim dari WLF mungkin ya, agar bisa lebih cepat begitu ya. Jadi sambil menunggu, sambil melakukan persiapan pengecekan, dan nanti ada uji layak fungsinya, juga pengecekan kembali apakah memang sudah layak, sudah dibolehkan untuk difungsionalkan. Maka harap bersabar, dan semua ada prosedur yang harus dilewati agar juga secara keamanan bagi kita para pengguna jalan itu dimasukkan dalam kategori aman gitu ya, untuk dilintasi. Oke, ini bagian dari main road. Sekali lagi sobat keluarga semua, ini adalah bagian dari main road. Di bawah sini ada pekerjaan apa lagi? Oh, ini ada tanda tambahan apa nih? Kayak pagar-pagar besi gitu ya. Kayak ada tambahan-tambahan pagar besi lagi, kawat-kawat besi. Pagar kawat-kawat besi. Oke, kita lanjutkan lagi ke arah Krukut. Gate Krukut 2 belum ada penambahan mesin, dan kita lihat intip dulu gate Krukut 5 di sore hari ini apakah terjadi kemacetan atau tidak. Ya. Kita intip dulu. Gate Krukut 5 aman, damai, dan lancar jaya. Krukut 3 juga lancar jaya meskipun ada antrian kendaraan ya. Baik sobat keluarga semua, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan progres dari tol Cinere Jagorawi seksi 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya yang disampaikan dari Family Channel untuk para pemirsa semua. Namun jika dirasakan manfaatnya, maka
bolehlah saya untuk menyampaikan permohonan dukungannya untuk konten kreator FMLY Channel agar bisa terus berkembang, achievementnya terus bertambah dengan mendukungnya melalui subscribe channel ini, ataupun bisa juga dengan menekan tombol like jika menyukai video yang tayang di FMLY Channel, ataupun juga bisa dibantu share ke calon pengguna dari jalan tol Jakarta Outer Ring Road 2 ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala support dan dukungan langsungnya dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita bertemu lagi di video jalan tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.